cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Dalam sebulan ini kita belajar bagaimana mengatasi perasaan. Memang masa-masa remaja, masa-masa tunas remaja adalah masa yang paling emosional. Kenapa? Karena masa-masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa itu tidak mudah. Emosi yang wajar seperti perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kecewa, takut, dan lain sebagainya itu ada di dalam diri kalian. Nah, depresi itu seperti apa sih? Depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan seseorang. Orang-orang yang menderita depresi mengalami perasaan mengasihi diri sendiri, merasa sedih, putus asa, kelelahan yang sangat. Itu dipicu dari mana adik-adik? Itu dipicu dari perlakuan kasar, dari kehilangan orang-orang yang adik-adik kasihi dan harga diri atau kendali harga dirinya sangat rendah. Depresi adalah menjadi buta warna. Buta warna, nggak tahu warnanya apa itu. Tetapi secara terus-menerus diberitahu kalau dunia ini berwarna loh. Gitu. Lihat keluar, jangan terpaku kepada diri sendiri. Ada juga yang mengatakan ini, what is depression is, he whisper. Apa sih itu depresi? It's like drowning. Drowning artinya tenggelam. Except you can see everyone around you breathe. Tanpa melihat seseorang pun di sekitar kalian itu bernafas. Meskipun orang-orang yang kita bicarakan ini hidup pada zaman Alkitab, mereka mengalami emosi yang sama seperti kita rasakan hari ini. Pada tahun 2019, warga Amerika, khususnya California, digemparkan oleh kabar kematian seorang pendeta muda, umurnya masih 30 tahun adik-adik. Dia memimpin suatu jemaat yang terhitung besar, namanya Jared Wilson. Si Jared ini merupakan konsultan mental dan pendiri program bantuan bagi orang-orang depresi. Bernama Anthem of Hope. Malah dia tewas bunuh diri. Loh kok bisa begitu, pendeta loh? Ya pendeta manusia juga adik-adik. Sama seperti Elia. Dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia hanyalah manusia biasa. Di sini sisi kemanusiaan Elia muncul di permukaan. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Apa sih yang dilakukan Elia? Nanti kalian bisa baca di 1 Raja-Raja 18. Ya. Pertempuran dengan 450 nabi Baal. Spektakulernya ada api turun dari langit. Perihal Elia juga membunuh 450 Baal. Itu juga dikasih tahu Ahab ke Isabel. Dan bagaimana Elia menyembelih adik-adik, menyembelih nabi-nabi Baal tersebut dengan pedang. Maka ayat yang kedua dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, maksudnya nyawa Elia, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya Elia itu ya dibunuh. Lalu ayat yang ketiga mengatakan,
Maka takutlah ia, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba, ia masuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Pernahkah kalian merasa bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan sepertinya tidak berhasil? Lalu apa yang kalian lakukan? Misalnya nih, ya, kalian sudah lakukan yang terbaik, sudah melakukan belajar dengan baik, udah semuanya udah kalian lakukan, hafal, tapi kok nilainya masih nggak oke juga. Sepertinya frustasi ya. Udah belajar tapi kok nilainya nggak oke. Lalu apa yang kalian lakukan? Berarti kalian harus belajar lagi. Ini Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 4, dia mengatakan seperti ini. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aneh gak menurut kalian? Bahwa seorang hamba Tuhan yang masyhur seperti Elia bereaksi seperti itu, mau mati. Kita juga berpikir seperti ini, Elia kok sama perempuan satu si Isabel itu, kok takut sih? Padahal dia sudah ngalahin 450 Nabi Baal, bahkan sudah menyembelih mereka satu persatu adik-adik. Itu karena Elia dikuras secara rohaninya. Pergumulannya, perasaannya, tekanan-tekanan yang Elia hadapi. Capek, dia capek. Ya. Lalu apa? Kalau capek seperti itu apa? Dia menuruti rasa kasihan terhadap diri sendiri. Self pity, aduh kasihan gue nih Tuhan. Kasihan aku nih Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-9 dari 1 Raja-Raja 19 dikatakan seperti ini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini Elia? Terus Elia jawab, dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan keputusasaan, dan kehilangan harapan. Dia bilang apa? Aku nih bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Adik-adik, Elia tuh komplain sama Tuhan. Tetapi yang dikeluhkannya itu terlalu dibesar-besarkan. Kenapa? Setelah peristiwa di Gunung Karmel, orang-orang Israel itu akhirnya mengakui kok bahwa kita punya Allah yang besar. Kita akan baca di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-39 dikatakan seperti ini. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Jadi nggak benar tuh, ya, nggak benar perkataan orang Israel meninggalkan perjanjianmu tuh nggak benar. Di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18 juga dikatakan, aku Allah meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Itu satu. Yang kedua, dia bilang gini, hanya aku seorang diri yang tertinggal, semuanya udah kebunuh nih, nabi-nabi Tuhan udah kebunuh semua. Itu gak benar. Memang 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi Elia tuh nggak sendirian. Ya. Yang ketiga, satu-satunya keluhan Elia yang tidak dibesar-besarkan adalah bahwa hidupnya terancam bahaya. Betul itu. Isabel mau membunuh dia. Menurut kalian,
Mengapa Elia membesar-besarkan hal-hal yang negatif tanpa mengaku yang positif? Seperti 10 pengintai itu yang ke tanah Kanaan. Karena rasa frustasinya Elia. Disebabkan karena kekecewaannya kepada Allah. Kenapa Allah sama sekali gak menghentikan nih nabi-nabi palsu? Ya, dia lalu mengasihi diri sendiri. Aduh, hanya aku seorang diri. Ya, memutarbalikan kebenaran terjadi bila kita menyimpan depresi. Elia menarik dirinya. Dia bilang orang-orang tidak melakukan apa-apa. Gak ada yang bantu. Ya, padahal dalam segala situasi adik-adik, Allah beserta dengan kita. Dalam segala kelelahan dan rasa mengasihi diri Elia, dia merasa lemah, gak berdaya, pengen mati. Namun Allah tahu bagaimana harus mengurus Elia. Di bawah pohon arar, ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ini terjadi 2 kali adik-adik. Allah datang melalui malaikat Tuhan memberikan roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, makan, minum, tidur. Ya. Dengan kekuatan itu adik-adik, Elia mampu berjalan selama 40 hari. Itu 40 hari perjalanan, atau itu sama juga dengan 286 kilo. Berjalan kaki 286 kilo menuju Horeb. Allah memenuhi kebutuhan jasmani Elia agar ia dapat memenuhi kebutuhan rohaninya. Elia mendapatkan Allah sebagai sumber kekuatannya. Allah menyatakan dirinya kepada Elia itu bukan dengan angin besar. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan di situ. Lalu Allah datang lagi. Gempa, setelah gempa datang api. Gak ada Tuhan juga di situ. Allah datang dengan angin sepoi-sepoi biasa. Sepertinya Allah membiarkan semua kejadian itu sebelum angin sepoi-sepoi. Itu untuk apa? Untuk melatih kesabaran Elia. Seringkali kita nggak ngerti bagaimana cara Allah, tetapi kita harus percaya Allah dengan segala kebijaksanaannya memenuhi kebutuhan kita. Ingat itu adik-adik, kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Lalu setelah itu Allah mengatakan apa? Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Setelah engkau sampai, Elia harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Lalu Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Syafat harus jadi nabi menggantikan Elia. Elia melimpahkan kepemimpinan dan tugas pelayanannya kepada Elisa. Elia dan Elisa bersahabat. Ya. Elisa sangat menghormati Elia. Karena ketika tiba saatnya Elia diangkat, permintaan Elisa satu-satunya adalah dia minta bagian 2. Sekarang adik-adik, mari kita saksikan peristiwa 450 Nabi Baal yang disembelih oleh Elia. Starving, but they continued to worship the false god Baal.
Why doesn't Baal hear us and send rain? Maybe Baal is just a dumb idol. He doesn't have any ears. Jezebel and Ahab blamed Elijah for the famine. They sent soldiers throughout all the land and even into neighboring countries to find Elijah. Their orders were to kill him on sight. Send us Elijah. If you are hiding him, you will be killed. Ahab, are you looking for me? Are you the one that has been troubling Israel with this famine? You are the one that is troubling Israel with your idols. Let us have a contest between Jehovah and Baal. Bring your 850 prophets and meet me at Mount Carmel. A contest, you say? Sounds interesting. We'll see you there. Several days later on Mount Carmel. How long are you going to stand between two opinions? There is only one God. If Jehovah is God, then worship him only. If Baal is God, then worship him. Make up your minds. I challenge you, prophets of Baal, to a contest. Then we will find out who is the true God. Yes, a contest between the gods. What shall we do? You build an altar to Baal, and I will build one to Jehovah. We will put wood on our altars, and we will lay the sacrifice on the wood, but we will put no fire under it. You will pray to your Baal, and I will pray to Jehovah. The God that answers by sending fire on the sacrifice will be the true God, and we will all worship him only. Since you have me outnumbered, you can go first. O Baal, hear us this day. We dedicate this sacrifice to your great name. O Baal, the great and mighty! O Queen of Heaven, come and help Baal this day! If Baal is a god, then he is not paying attention to you. Maybe he is talking, or just can't hear you. Or perhaps he is on a journey, or sleeping. That's it, he is asleep. And you need to shout louder so you can wake him. You dirty... You can't do any better. Let's not give up, men. Perhaps if we cut ourselves, Baal will be pleased. The prophets of Baal became desperate and began to throw themselves on the ground, cutting their flesh and screaming so Baal would hear them. I offer you my blood, O Baal. Hear us. Send fire. Vindicate yourself. Look at you. For 9 hours you have been calling on a God that does not answer. If he was a god, surely he would take this opportunity to prove it. Now it is my turn. Come near and watch closely what I do. Oh, Baal, why do you not answer? Why is he digging such a deep pit? Huh. He is just stalling, hoping it gets dark. When are you going to start praying? This is not a digging contest. Go and get 4 barrels of water and pour it on the sacrifice and the wood. Water? It won't burn if you wet it down. This prophet is crazy. He will never live to see the sun go down. It is not wet enough. Pour 4 more barrels of water on it. Has he lost his mind? Why does the king put up with it? Is anything too hard for the living God? Pour 4 more barrels of water, and you will know there is a God in Israel, and his name is not Baal. Ahab will have his head for this. Stand back. Father, move on back. Jehovah, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are the only true God, that I am your servant, and that you have turned their hearts back to yourself.
scorching hot! Fire from heaven! Help! Behold, the God of Abraham and Isaac has answered by fire. It even burned up the rocks and dirt. What kind of God is this that has no image and yet does this? Moses commanded that we should worship Jehovah God and Him only. He commanded the death sentence on any sons of Israel that worship any other God. No! Have mercy! Kill them, all 850. But we didn't know! Put them to the sword. Now. The prophets of Baal were all killed. O king, you will need to eat and drink and then make haste for home. I hear the sound of an abundance of rain. 3.5 years earlier, Elijah had told Ahab that it would not rain in Israel again until Elijah so commanded. With the prophets of Baal dead and the people once again worshiping the true God, Elijah commanded it to rain. A big rain would swell the rivers and prevent them from returning home, so they had to make haste or risk being cut off by the floods. Elijah, empowered by God, ran in front of the horses for the 20-mile trip back to the king's palace. Well, I suppose you killed that Elijah. I see that Baal is sending us rain. No, dear. Elijah is just outside. He ran ahead of my chariot, all the way from Mount Carmel. That is ridiculous. No one could run that far ahead of a chariot. Where are the priests of Baal? We must celebrate the coming of rain. I had them all killed. They were liars and deceivers. You what? You idiot! You should have killed Elijah! But his God answered by fire. It was a miracle. Our priests were powerless. The people all turned to Jehovah. But honey, what else can I do? I fear the people. You killed my priests! You fool! No miracle will protect Elijah from the wrath of Baal. If I do not kill Elijah for this, let the gods do the same to me and more. I must get away. Elijah forgot to trust God and fled for his life. Oh God, I have had all I can stand. Let me die now before Jezebel finds me. I am ashamed of myself. I have failed to trust you. I am no better than my sinful fathers. Just let me die. Elijah fled for 40 days deep into the wilderness to hide in a cave. He came to Mount Sinai, the same mountain on which Moses received the 10 Commandments. There, God spoke to him. Elijah, what are you doing here? Everyone has forsaken your law except me. All of your prophets have been killed. I am the only one left that worships you, and they seek my life. Go and stand on the mountain before the Lord. As Elijah stood before the Lord, there came a strong wind, but God was not in the wind. Then there came an earthquake, but God was not in the earthquake. Finally, there was a fire from heaven, but God was not in the fire. God was trying to show Elijah that he was far more terrible than Jezebel. Then, when the wind, earthquake, and fire had ceased, Elijah heard God speaking in a still, small voice. He asked Elijah the same question he had asked before. Elijah, what are you doing here? Elijah hadn't learned anything. He was still feeling sorry for himself, so he answered just as before. Everyone has forsaken your law except me,
All of your prophets have been killed. I am the only one left that worships you, and they seek my life. All right, if you would have it this way, go and anoint Elisha to take your place as my prophet. And though you don't know it, there are 7,000 in Israel who have not bowed down to the statues of Baal and have not kissed his feet. Now go your way. All the family of Ahab shall die. Elijah found Elisha plowing with his oxen and anointed him to be a prophet. Apa yang menjadi kesimpulan yang kita dapat dari Elia yang depresi seperti ini, tapi ditolong oleh Tuhan? Satu, kita harus merawat diri kita. Merawatnya bagaimana? Merawat tubuh jasmani kita ini. Kita makan dengan seimbang. Kita istirahat yang cukup. Olahraga adik-adik. Jalan. Lalu naik sepeda, bisa berenang, bisa. Ya. Terus kebersihan juga harus dijaga. Itu semua adik-adik. Kita harus merawat tubuh jasmani kita. Karena itu mempengaruhi perasaan kita. Kita senang kan kalau rumah kita rapi. Kalau kita makannya cukup, itu juga hati kita senang. Yang kedua, kita setelah jasmani, kita harus merawat. Yang kedua, merawat rohani kita. Kita harus meluangkan waktu dengan saat teduh bersama dengan Allah. Kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik. Melalui doa-doa kita curhat sama Tuhan. Kita baca Alkitab setiap hari. Yang ketiga, kita mengambil bagian dalam suatu pelayanan menyangkut orang lain. Dengan memusatkan pikiran kita kepada orang lain, kita juga jadi memikirkan diri kita sendiri. Yang keempat, carilah teman yang dapat dipercaya untuk menyimpan rasa depresi itu adik-adik, itu tidak sehat. Pikirkanlah seorang yang kalian percaya, yang mau dengerin ketika kalian mengutarakan perasaan kalian. Terapi diri kalian sendiri. Allah meminta kita untuk menyayangi tubuh kita, hidup kita, merawat dengan baik. Karena apa adik-adik? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Rick Warren adik-adik itu sangat terpukul. Ketika apa? Ketika anak yang sangat disayanginya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi dalam bukunya Rick Warren mengatakan, dia tulis, tidak ada luka yang sia-sia, semua bisa dipakai oleh Allah. Makin besar lukanya, makin besar Allah akan memakai kita. Saat ini gereja Rick Warren ya jadi motivator bidang kesehatan mental. Jadi berkat buat banyak bangsa. Tuhan punya tujuan untuk setiap kesulitan-kesulitan kita. Dia yang Maha Kasih tidak mungkin mengizinkan kesulitan tanpa maksud apa-apa. Adik-adik, bila sekarang kalian merasa kecewa, kalian marah menghadapi keadaan-keadaan di rumah atau di lingkungan kalian, kalian tidak merasa dihargai. Mari adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Angkat hati di hadapan Allah. Allah pasti akan menolong. Menurut kalian memang sepertinya kalian sendiri. Tapi ingat, ada Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Mari adik-adik, angkat tangan kanan adik-adik, yang tangan kiri taruh di dada kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga,
Engkau tahu ya Tuhan, setiap adik-adik kami, perasaan-perasaan mereka Tuhan Yesus. Hati mereka yang sakit, marah Tuhan, kecewa ya Tuhan, yang tidak mau mengampuni orang lain Tuhan. Tuhan jamah saat ini Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami tidak mau Tuhan seperti Elia. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami percaya pada waktu kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami akan menang Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan kami lebih daripada pemenang ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, bila ada dalam hati kami perasaan-perasaan yang tidak Engkau suka ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakan kami ya Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong Tuhan, ajar adik-adik kami ini untuk mengampuni Tuhan, mengampuni orang lain ya Tuhan. Karena kami percaya pada waktu kami mengampuni, Engkau juga akan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami hari lepas hari, di sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta dengan kami. Mampukan kami dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini, Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Terima kasih. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Terima kasih. Halo adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hafalkan ya.
Adik-adik semua, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Semuanya tutup mata dan lipat tangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi